Halo teman-teman, kembali lagi bersama Beli Putu di sini. Kali ini Beli Putu akan menceritakan sebuah film yang dimana film ini merupakan seri ketiga dari film The Outlaws, yaitu The Roundup No Way Out, rilis pada tahun 2023. Nah, dan untuk kalian yang penasaran nih, belum nonton seri 1 dan 2-nya, Beli Putu sudah melampirkan linknya di bawah. Film kali ini menceritakan tentang detektif barbar kita yaitu Maksuddo dalam memberantas jaringan narkoba kelas internasional, bahkan nih melibatkan para yakuza hingga menyeret beberapa anggota kepolisian psikopat. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, dan tanpa banyak bacot lagi, mari kita review. Oke, let's go! 何が何でもさせてこい。Diperlihatkan di awal film, seorang anggota kepolisian bernama Jo Seong, kita panggil saja dia Jo, yang sedang melakukan transaksi gelap pengedaran narkoba di Korea Selatan bersama kelompok Yakuza bernama Tomo. Nampaknya transaksi bisnis mereka diketahui oleh seorang kepala kepolisian bernama Pak Jeong yang tanpa belas kasihan langsung disiksa menggunakan sebatang linggis hingga tewas. Mayatnya juga langsung dibuang ke lautan untuk menghilangkan jejak. Di sana, Jo memperingatkan Tomo untuk lebih berhati-hati memilih tempat dikarenakan kepolisian sudah mulai curiga dengan gerak-gerik mereka. 여기는 어떻게 찾은 거야? 나 조심하라고 했지. Scene beralih ke sebuah kota. Nampak beberapa preman sok jago tengah membuat keributan dengan memukuli warga sekitar. Untung saja aksi ini dilihat oleh polisi barbar kita, yaitu Maksuddo, yang sempat memisahkan mereka akan tetapi tak dihiraukan. Maka terjadilah baku hantam antara Maksuddo dengan para cecungu ini, dan tanpa waktu lama, mereka semua berhasil diamankan oleh kepolisian setempat. 왜 지랄들이 아침부터 일로와 문신 다 지워줄게. 경찰. Sesampainya di kantor kepolisian, tiba-tiba saja unit mereka yang saat ini dipimpin oleh Kapten Jang mendapat panggilan sebuah kasus penemuan mayat seorang wanita yang tengah diduga jatuh dari lantai 8. Dari hasil otopsi ditemukan banyak sekali jenis narkoba yang terdapat di dalam tubuh wanita ini. Salah satunya adalah jenis narkoba bernama Hyper yang memiliki efek samping yang sangat kuat. Kepala tim otopsi juga mengatakan jika kemungkinan ada seorang yang dengan sengaja melempar wanita ini keluar dari jendela. Dan pada saat yang bersama, Kapten Jang juga berencana menyerahkan kasus ini ke bagian narkotika. Akan tetapi, Maksuddo menolaknya karena dirinya sangat yakin kalau ini merupakan kasus pembunuhan yang disengaja. 하이퍼라고. 원인은 혈액에서 나온 치사량의 마약이고요. 진짜야? 망한 후에 누군가 던졌다. 그렇죠. 이거 내가 할게. 넘기지 마. 석도야. Maksuddo dan rekannya kemudian pergi ke sebuah klub malam yang dimana sebelum meninggal, ternyata korban sempat berada di klub malam ini bersama dengan seorang pria. Dan untuk masuk ke dalam, dirinya dibantu oleh seorang informan bernama Jadong. Maksuddo langsung menuju ruangan VIP untuk mencari si pemilik klub yang bernama Lee Sang-chul. Akan tetapi langkahnya dihadang oleh seorang penjaga berbadan besar yang sempat menampar dirinya. Nah, walau penjaga ini berbadan besar, Maksuddo dengan sekali tinju berhasil membuat penjaga ini langsung pingsan tak sadarkan diri. 가라고 이씨. 못 들어가요. 가. Setibanya di ruang VIP, Maksuddo melihat beberapa pengguna Hyper. Dia pun langsung menyuruh rekannya untuk menghubungi markas. Maksuddo kemudian mengumpulkan beberapa sampel barang bukti sekaligus menghajar para pengguna yang melakukan perlawanan. Dirinya juga langsung menangkap si pemilik klub untuk dimintai keterangan. 이상철이. 어느 차다요? Keesokan harinya, untuk menggali informasi atas kasus yang mereka tangani, mereka mulai menanyakan si pemilik klub dari mana ia mendapatkan Hyper yang ada dalam klubnya. Akan tetapi dirinya tidak mau memberitahu. Oleh karena itu, Maksuddo memutuskan untuk menghajarnya, dan agar tidak ketahuan oleh atasan, dia menyuruh timnya untuk pura-pura membersihkan ruangan, dan pada saat mengelap kamera CCTV, inilah yang akan terjadi. 난안 하면 좋겠는데. Setelah dihajar, Chul akhirnya membocorkan semua informasi yang ia ketahui kepada Maksuddo. Dia juga menyebut nama Hiroshi yang dimana ini merupakan anak buah Tomo.
Setelah mendapat semua informasi, mereka akhirnya membagi tugas, di mana Kapten Jang dan rekannya mencari keberadaan Hiroshi, sedangkan Masukdo pergi ke Seoul untuk mengatasi kawanan pengedar hyper di wilayah itu. 야, 얘 데리고 가. Di tempat lain, terlihat sedang terjadi transaksi negosiasi narkoba hyper yang dilakukan oleh Joe dengan seorang mafia Cina bernama Nyonya Jin, yang dimana dirinya bertanya berapa banyak mereka bisa menjual hyper kepada dirinya, karena barang ini sangat langka. Dan dengan percaya diri, Joe menawarkan 20 kilo jika Nyonya Jin mampu membayarnya dengan mahal. Nah, dan dapat kita duga, ternyata Nyonya Jin langsung meminta ajudannya untuk menyerahkan sedikit uang sebagai tanda jadi dan akan membayar sisanya jika mereka sudah menyerahkan barangnya. 20kg 가져다 드리죠. 계약금입니다. 회장님께 내가 특별히 Balik ke Masukdo yang mendapat informasi dari Jadong kalau ada seorang wanita bernama Nyonya Jung memiliki seorang saudara yang aktif dalam pengedaran narkoba jenis hyper. Sesampainya di kediaman Nyonya Jung, mereka dihadang oleh Junsu yang kemudian dengan sedikit pukulan berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah dan tanpa buang waktu langsung menggeledah tempat tersebut lalu menemukan sebungkus kotak hyper. Nah, karena sudah ketangkap basah, Nyonya Jung akhirnya buka suara tentang Hiroshi dan gengnya, merupakan sekelompok Yakuza pembuat hyper. 아, 히로씨? 일보에서 온 깡패라던데? 그러면 내가 정상 참작해줄게. 직접 만든대요. Masukdo menghubungi Kapten Jang agar lebih berhati-hati dalam menangkap Hiroshi karena dia sangat berbahaya. Ketika sudah sampai di apartemen Hiroshi, mereka sempat kewalahan dan akhirnya berhasil menangkap mereka. Tidak hanya itu, Kapten Jang juga menyita pil hyper seberat 20 kilo. 뭐야 이거? Di tengah perjalanan menuju markas, Kapten Jang memberitahu Masukdo tentang keberhasilan timnya. Namun, pada saat telepon tidak ditutup, tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak oleh komplotan Joe dengan menggunakan masker. Dia dan anak buahnya langsung mengamankan pil hyper dan pada saat tidak pergi, Hiroshi memohon untuk tidak ditinggalkan, tapi bukannya menolong, Joe malah membunuhnya. Selepas dari sana, Joe mendatangi markas Tomo untuk membuat keributan di sana. Mereka sangat kecewa karena Tomo tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. 이번 일 망치면 미친 새끼가 경찰한테 약을 뺏겨? 니들이 나한테 죽어. Besoknya, Maksudo pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya di sana. Dirinya juga bertemu dengan Huang Dong yang merupakan saudara Maksudo, sekaligus menanyakan tentang pistol yang mereka temui di rumah Hiroshi yang merupakan pistol milik atasan mereka yang ternyata orang yang dibunuh di awal film adalah seorang kepala kepolisian di bagian penyidik narkoba bagian utara yang telah lama menyelidiki kasus hyper, namun karena dirinya menghilang, kasus ini diambil alih oleh penyidik narkoba bagian selatan yang bernama Joe. 저희 팀장님도 하이퍼를 수사하셨거든요. 저희 팀장님 실종된 지 며칠 됐습니다. 이거 담당 형사가 누구야? Beralih ke tempat Kim yang merupakan seorang penyelundup hyper yang bekerjasama dengan Tomo dalam pengedaran hyper. Tomo juga menceritakan ada seorang yang bekerjasama dengan dirinya, akan tetapi Tomo tidak memberitahu tentang siapa rekan bisnisnya itu kepada Kim, karena dirinya juga sangat menyesal karena sudah bekerjasama dengan Joe. Scene beralih ke kantor Joe. Di sana, Masukdo menanyakan sampai di mana kasus penyelidikan narkoba di wilayah yang mereka tangani. Namun, gerak-gerik Joe sempat membuat Masukdo sangat curiga. Bahkan, Joe mulai emosi ketika Masukdo menanyakan tentang kematian Pak Jeong. Karena tidak mau kejadian keributan, rekan kerja Masukdo mengajak dirinya untuk pergi dari sana. Sebelum itu, Masukdo juga sempat memberikan sebuah kartu nama kepada Joe untuk menghubungi dirinya jikalau mereka menemukan sesuatu yang janggal. 혹시 뭐 좀 나온 거 있을까요? 근데 더 이상 물어보는 건 좀 그 북부서 정경식 팀장이라고 아세요? 수사 중인데 뭐 나오는 거 있으면 여기로 연락 좀 주십시오. Di tengah perjalanan pulang, Masukdo menghubungi Jadong untuk menanyakan siapa lagi orang yang tahu tentang pengedaran narkoba, dan orang itu adalah Corong yang mempunyai bisnis klub dan tempat sewa mobil. Masukdo pun akhirnya pergi ke tempatnya untuk memintanya agar ikut dengan dirinya. Akan tetapi, Corong malah mengajak dirinya baku hantam, dan lihat apa yang akan terjadi. 자꾸 까불지 말고. Sesampainya di kantor polisi, Corong mulai membeberkan semua informasi yang dia ketahui. Bahkan dirinya juga menyebut nama Tomo, dan bersedia untuk membantunya untuk mencari Tomo yang sering berkunjung ke klub miliknya. 뭐라고?
주말마다 일본 애들 데리고 와서 뭐 빨가요. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Ishizo, yang merupakan ketua klan Yakuza Jepang yang nampak mengutus anak buahnya bernama Riki, yang merupakan Yakuza paling takuti untuk mengambil stok hyper milik Tomo. バカ薬流して悪さしてるらしい。着きました。 Dan di waktu yang sama, nampak Joe merasa sangat ketakutan karena Tomo membawa kabur semua hyper yang akan dia jual ke Nyonya Jin. Di sini, Joe meminta waktu selama 2 hari untuk mendapatkan barangnya kembali. Nyonya Jin mengabulkan permintaan itu, akan tetapi dengan syarat jika Joe tidak menepati janji, maka dia akan mengirim orang untuk membunuhnya. 이틀만 더 시간을 주시죠. 你这样让我好为难呐。就不会这么好说话了。 Lanjut ke markas Tomo, yang dimana nampak anak buah Tomo sedang membereskan markas. Tiba-tiba saja muncul Riki, berjalan membawa katana sambil tersenyum dan mengamuk mencari keberadaan Tomo. Kembali lagi ke Corong yang mengantarkan Masukdo dan rekannya ke klub malamnya. Di tempat ini mereka akan ditemani Mimi, wanita Jepang yang bisa menjadi penerjemah mereka. Tapi sialnya, para cucunguk di sana tidak bisa diajak bicara baik-baik, sehingga Masukdo dengan terpaksa menggunakan kekerasan. Hanya dalam waktu sekejap, mampu membuat semua mereka babak belur. Namun ternyata Tomo tidak ada di sana. Dia hanya menemukan Kim yang bersembunyi di balik meja. Dan berkat dirinya, dia berhasil menemukan lokasi Tomo. Sesampainya di sana, nampak Tomo sudah dibawa oleh anak buah Riki. Sontak saja Masukdo menghentikan mobil mereka, lalu berusaha untuk menangkap Tomo. Namun sialnya Masukdo ditabrak oleh Riki dengan mobil sehingga terpental dan mereka pun akhirnya bisa kabur. Setelah berhasil membawa Tomo, Riki langsung menanyakan tentang di mana dirinya menyimpan stok hyper. Akan tetapi karena tidak membuka suara, Tomo pun akhirnya dibunuh. Dan keesokan harinya, Joe menemukan mayat Tomo yang dibiarkan membusuk begitu saja oleh Riki. Di tempat lain, nampak Masukdo sedang menanyakan Kim informasi tentang Yakuza dan siapa dalang di balik penyerangan anggota kepolisian. Menurut Kim, ini semua bukanlah perbuatan Yakuza, melainkan orang lain mitra Yakuza. Dia pun mulai menjelaskan mekanisme kerjanya dengan Tomo. Dia juga menduga kalau Riki sengaja dikirim untuk mengambil hyper yang akan dijual oleh Tomo dan Joe tanpa sepengetahuan Yakuza. 알기로는 야쿠자는 아니에요. 이 토모가 일본에서 원료를 다 갖고 온 물표랑 짜고 약을 빼돌렸거든요. 나쁜 놈들은 잡아야 돼. Malam harinya, Joe mengutus seorang rekannya untuk mencari hyper di markas Tomo. Akan tetapi apesnya dia malah berhadapan dengan Riki dan anak buahnya. Alhasil dirinya pun dikeroyok dan dibunuh saat itu juga. Nah, Joe yang mengetahui hal itu marah besar. Bahkan dirinya langsung menelepon Ishizo untuk meminta pertanggungjawaban dan akan tetapi hal itu jawab dengan santai sembari tertawa dan berencana mengambil semua stok hyper karena itu semua miliknya. 우진호가 타타즈기가得意だから. 회장님 실수하셨네. 나 슬슬 땀을 어떻게 되나 두고 보자고. Gara-gara semua kejadian ini membuat perjanjian dengan Nyonya Jin hancur. Karena geram, rekan Nyonya Jin menghajar Joe. Namun karena tidak terima, Joe akhirnya mengamuk dan menghabisi rekan Nyonya Jin. Dirinya juga meminta waktu lagi kepada Nyonya Jin dan berjanji akan segera mendapatkan hyper dan menyerahkan kepada dirinya. Keesokan harinya, Masukdo semakin curiga kepada Joe setelah mengetahui kematian anak buah Joe. Masukdo langsung mengunjungi kantor Joe untuk mencari tahu informasi lebih banyak. Akan tetapi Joe tidak ada di sana. Dirinya pun bertanya kepada rekan kerja Joe. Awalnya Masukdo berniat bertanya dengan baik-baik, akan tetapi bukannya menjawab dengan baik. Orang ini malah nyolot di depan Masukdo. Hasil, dia pun hanya bisa meringis sakitan akibat dari Masukdo yang memelintir tangannya.
이강호가 새벽에 토모 사무실에 왜 간 거예요? 진짜 어지간히 괴롭히시네. 형 건들면은 자극하고 그러잖아. 그럼 다쳐요. 그러다 혼난다. Di tengah perjalanan ke markas, Masukdo mendapat informasi baru dari Kim. Dirinya menduga kalau stok Hyper mungkin saja disembunyikan di sebuah kapal milik Tomo. Nah, dari sini Masukdo segera menuju ke tempat yang dimaksud. Dan tanpa kita duga, ternyata tempat itu sedang dijaga oleh anak buah Ricky. Dan baku hantam pun tak bisa dihindari. 나가라고. Setelah mengalahkan mereka semua, Masukdo bertanya di mana mereka menyimpan Hyper. Akan tetapi di antara mereka semua tidak ada yang tahu. Akhirnya Masukdo menggeledah laci dan menemukan sebuah kunci kapal. Nah, yang mengejutkan, ternyata dalam kapal itu terdapat ruangan rahasia yang dimana tempat Tomo memproduksi Hyper. Di sana juga terdapat sebuah brankas rahasia yang berisikan tali tambang. Nah, dirinya langsung keluar dan menarik tali tambang yang ada di luar. Dan bingo, ternyata tambang itu mengikat sebuah tas yang berisi Hyper seberat 20 kilo. 이렇게 원료들 조합을 해가지고 여기서 찍어. 버트를 작업실로 쓴 거네. 부셨다. 이게 뭐야? 파이프다. Malam harinya, Masukdo ke tempat corong untuk mengajak dirinya bekerja sama menangkap penjahat. Dirinya diminta untuk menelepon Joe, memberitahu kalau dirinya memiliki Hyper dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Akan tetapi di sini Joe tidak bodoh, dirinya malah mengajak Ricky yang dimana corong yang mestinya bertemu dengan Joe malah bertemu dengan Ricky. Hasil ini membuat corong disandera dan Masukdo yang pada saat itu datang tiba-tiba saja kepalanya dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. 나랑 거래 하나 하자. 그 약. 아이 주성철이 개새끼. Setelah membuka tas yang dibawa corong, Ricky tampak geram karena dirinya merasa ditipu. Dikarenakan dalam tas itu hanyalah bongkahan garam. Sedangkan tempat lain, nampak Joe yang sedang mendatangi dua rekan Masukdo berhasil membawa kabur Hyper. Untung saja Kapten Chang datang, tapi apesnya Joe berhasil melarikan diri. Selain itu, Ricky juga berhasil melarikan diri membawa Masukdo. Di sana, Masukdo dipukul habis-habisan oleh anak buah Ricky agar mau memberitahu dirinya di mana tempat Hyper disimpan. Namun tak selang berapa lama, Joe menelepon Ricky memberitahu kalau dirinya telah mengambil Hyper. Sontak hal itu membuat Ricky marah dan tanpa disadari, Masukdo sudah menghabisi semua anak buah Ricky sekaligus dengan tangan kanan Ricky. Ricky pun mulai mengambil katananya lalu menyerang Masukdo dengan babi buta. Akan tetapi, Ricky yang dianggap sebagai yakuza paling ditakuti mampu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Masukdo. Dengan pukulan super powernya membuat Ricky terpental dan tak sadarkan diri. Di sini, Masukdo mendatangi markas Joe yang dimana ternyata dalam tas yang berisikan Hyper itu telah tertanam pelacak yang dapat mempermudah Masukdo untuk mencari keberadaan Joe dan baku hantam antara mereka berdua tak bisa dihindari. 인사해. 주변. 야 주성 괜찮아요? Setelah mengalahkan Joe, Masukdo dan semua rekan timnya makan bersama. Dirinya juga mengajak corong yang sudah membantu kepala polisian. Di akhir film nampak spoiler yang mungkin saja film mereka yang keempat. Di sana nampak Masukdo menemui Jang Isu untuk meminta bantuan. Nah, jika kalian tidak tahu Jang Isu, kalian bisa menonton film sebelumnya yang ada di kolom deskripsi. Nah, sekian alur cerita dari film ini. Semoga kalian bisa terhibur dan ada pembelajaran yang bisa kalian dapat. See you!